Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku akan membahas mengenai semua adegan-adegan yang dihapus dari filmnya The Fantastic Four First Steps. Karena apa? Sekarang kita udah menambahkan sebuah versi digital untuk film The Fantastic Four First Steps, yang dimana dari pihak Marvel Studios akhirnya merilis 4 adegan resmi yang dihapus dari filmnya The Fantastic Four First Steps ini ya. Seperti apa hasilnya? Berikut adalah pembahasan dan juga breakdown detailnya cuy. Oke? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, seperti yang kalian tahu ya, bahwa film MCU yang paling gue suka untuk tahun ini itu adalah The Fantastic Four, yang dimana dari awal premisnya bahkan pertengahan sampai kepada akhirnya itu memberikan sebuah film bertemakan keluarga superhero yang sangat gokil banget, dan unsur komiknya, unsur retro futuristiknya memang semewah itu men. Yang dimana gue sebagai fans sangat suka banget bagaimana Matt Shakman bisa memberikan sebuah film bertemakan retro futuristik dan juga family superhero yang sangat melekat kepada isu-isu kita sekarang ini ya. Pada video kali ini aku akan membreakdown setiap detail apa aja yang gue temukan untuk adegan-adegan yang dihapus dari filmnya The Fantastic Four First Steps, yang dimana hasilnya sudah keluarkan sebuah versi digitalnya ya. Asik. Oke, jadi aku telah menemukan 4 adegan yang bisa kita breakdown sampai tuntas ke video yang satu ini. Apa aja ya? Berikut adalah breakdown lengkap dari kita. Oke? It's your turn to sleep. You hungry? Be the smartest man in the world tomorrow. Tonight you're safe. Adegan pertama dibuka dengan sebuah adegan ketika si Franklin Richards yang masih bayi itu akhirnya menangis di tengah malam ketika Reed Richards dan juga Sue Storm ini lagi tertidur ya. Dan ketika Franklin lagi nangis, akhirnya Reed Richards dan juga Sue Storm ini akhirnya bersama-sama untuk menenangkan dirinya sebagai satu keluarga yang sangat harmonis sekali. Yang dimana adegan ini memberikan sebuah gambaran bahwa inilah betapa sulitnya jadi orang tua untuk bangun keluarga yang harmonis di Earth 88 MCU yang satu ini men. Karena lagi-lagi mereka bukan orang biasa, tetapi mereka adalah keluarga superhero yang terkenal di Earth 88 ini, yang dimana mereka adalah bagian tim untuk anggota The Fantastic Four di sini ya. Jadi ya bisa gue katakan mereka udah sangat struggle banget untuk bangun keluarga kecil di Earth 88 yang satu ini ya. Ya, gue yakin sih semua orang-orang yang baru menikah atau mungkin buat pasangan yang udah mau punya anak ya, pasti mereka juga mengalami hal struggle seperti ini cuy. Gitu sih. Sue, I have people living in excrement under Staten Island. What is really going on, Harvey, huh? You get me a list of your best workers. Yang kedua, ada sebuah adegan ketika Sue Storm itu akhirnya turun ke kota bawah tanah Subterranea yang dimiliki oleh Mole Man. Oke, seperti kalian tahu ya bahwa di MCU ini Mole Man dan juga anggota The Fantastic Four mereka adalah musuh bebuyutan. Bahkan hal ini digambarkan dengan jelas di awal intro film ini, yang dimana lawan pertama mereka itu adalah si Mole Man yang pertama kali muncul di komiknya The Fantastic Four is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1961 silam ya. Tapi ketika Sue Storm turun ke kota Subterranea ini, dia akhirnya memilih untuk berdiplomasi dengan si Mole Man, karena dia bisa melihat bahwa si Mole Man ini bukan sebagai villain biasa, tetapi dia adalah seorang pemimpin bagi kota bawah tanah Subterranea yang satu ini ya. Yang dimana hal ini agak berbeda banget dengan versi komiknya, dikarenakan Mole Man adalah seorang villain yang paling mengerikan di versi komik Marvel. Bahkan dia adalah villain pertama bagi tim The Fantastic Four dari era komik klasik sampai kepada komik di era baru di era tahun 2000-an awal ya.
Tapi gua menemukan ada satu komik isu yang menceritakan kalau si Mole Man ini pernah dekat dengan si Sue Storm. Yang pertama kali muncul di komiknya Fantastic Four is nomor 31 dan juga isu 105. Yang dimana pada akhirnya Mole Man ini pernah menculik si Sue Storm untuk minta sebuah trilogi yang dibuatkan oleh si Reed Richards di versi komik itu ya. Bahkan di versi komik Mole Man ini pernah jatuh cinta kepada Sue Storm yang pertama kali muncul di komiknya Fantastic Four is nomor 127 yang dirilis pada tahun 1972 silam, yang dimana Mole Man ini menganggap kalau Sue ini adalah satu-satunya perempuan yang suka dan juga menghormati Mole Man sebagai warga biasa. I got people working around the clock on those sewers. Okay. Deal? Deal. Yes. Mengenai adegan kedua ini, jujur gue suka sih bagaimanakah building up kota subterranean seperti apa, bagaimana semua warga-warganya, cuman kurang dieksplor. Oke, kenapa? Pas gue bandingkan kepada versi komik itu, kota ini itu indah banget pak, indah banget. Jadi ya kota Subterranea ini bukan sebuah kota biasa, ini adalah kota yang indah banget pak. Visualnya oke, bahkan ada berbagai macam malu-malu buas dan juga ada berbagai macam tempat-tempat indah segala macam, dan pewarnaannya juga indah men. Makanya sayang banget ya hal itu gak dieksplor kepada versinya MCU Earth 828. Padahal Momen bukan sebagai tokoh film biasa, tapi dia adalah bentuk aliansi baru untuk tim Fantastic Four. Dikarenakan ada si Sue Storm ini sebagai pendiri bagi Future Foundation. Sayang banget pak, ya astaga. Our country, our planet owe a debt to the one intrepid souls. I saw the script. Worst is over. Johnny's end is very, very shallow. Come on. Invisible Woman. Adegan ketiga memperlihatkan acara Ted Gilbert Show yang ditujukan sejak awal film ini dimulai, yang dimana mereka pada akhirnya tampil sebagai keluarga superhero paling terkenal di Earth 828 ini, yang dimana ada sebuah adegan ketika The Thing itu pada akhirnya mencukur jenggot batunya, yang dimana adegan ini membuat kita callback ketika The Thing itu yang rela menumbuhkan jenggot batunya agar supaya mereka bisa mengalahkan si Galactus dengan portal yang dimiliki oleh si Reed Richards di kota New York yang satu ini ya, seperti itu. Kemudian ketika mereka semua akan tampil ke acara Ted Gilbert Show ini, semua nama mereka akan disebutkan ke film ini ya, seperti ada Mr. Fantastic, ada Invisible Woman, Human Torch, dan juga The Thing, yang dimana pada akhirnya mereka diperkenalkan sebagai tim superhero yang bernama The Fantastic Four. Namun kita menemukan sebuah adegan yang cukup menarik ya, yang dimana ketika nama Human Torch disebutkan, semua para audiens perempuan teriak histeris paling tinggi. Human Torch. Hal ini dikarenakan sikap narsis yang dimiliki oleh si Johnny Storm di versi MCU ini, yang dimana dia adalah seorang playboy dan juga seorang cowok-cowok yang suka narsis, yang dimana pas gua tonton scene ini ya, hal ini membuat gua callback kepada versinya Johnny Storm versi Chris Evans dulu, oke, tahun 2005, dan juga di filmnya Deadpool and Wolverine. Cuman lagi-lagi pak, sayang banget adegan ini dihapus dari adegan film pertama. Tapi gua sebagai fans Marvel sangat setuju kalau adegan ini dihapus dari versi filmnya, dikarenakan dari pihak Marvel dan juga Matt Shakman juga mengatakan kalau adegan ini harus dihapus dikarenakan mereka ingin memperkenalkan tim ini kepada para penonton yang bukan fans Marvel, alias para penonton umum, seperti itu ya. Jadi ya sebagai bentuk intro dan juga penokohan karakter, memang hal itu cocok masuk kepada awal film ini dimulai sebagai bentuk intro di filmnya The Fantastic Four First Steps yang satu ini ya. Should be good. Does that snazzy birthday sweater help you? Takes a few hours to fuel up no matter what I wear. Adegan keempat memperlihatkan Sue Storm yang mengecek keberangkatan pesawat Excelsior mereka untuk melacak si Silver Surfer Fashionable yang satu ini ya. Dan situ kita diberikan sebuah penampakan roketnya yang jauh lebih dekat dari tampak luar. Dikarenakan selama film ini berlangsung, kita hampir nggak pernah mendapatkan visual pesawat yang sedekat ini untuk pesawatnya Excelsior milik tim Fantastic Four yang satu ini ya. Dan juga terlihat bahwa Sue Storm memakai kostum Fantastic Four yang dibuka separuh ke bawah.
Nah, hal ini tentu dikarenakan kehamilan Sue Storm yang semakin membesar, sehingga di bagian perut harus dibuka agar supaya gerakannya juga lebih luasa dan juga dia sebagai perempuan juga lebih nyaman. Lalu di sini Sue mengatakan kalau pakaian yang dipakai oleh si Ben Grimm ini adalah pemberian dari pacarnya yang bernama Rachel Roseman, dikarenakan pakaiannya sama-sama berwarna hijau yang melambangkan hubungan mereka sebagai pacar yang sangat dekat di MCU Earth 828 ini ya. Nah, sebenarnya tokoh Rachel Roseman ini adalah tokoh original di film ini yang terinspirasi dari sebuah tokoh yang bernama Alicia Master yang pertama kali muncul di komiknya Fast Four East nomor 8 yang dirilis pada tahun 1962 silam. Dan juga CGI The Thing di versi film ini juga masih kasar banget ya, dalam segi bentuk pergerakannya, motion capture-nya, bahkan dubbingnya juga masih mentah banget di versi adegan yang satu ini ya. Sayang banget adegan ini akhirnya dihapus, karena buat gua adegan ini sangat penting sekali untuk menggambarkan bagaimanakah momen kedekatan sesama member para anggota The Fantastic Four, terutama kepada Ben Grimm, Alice Thing, dan juga Sue Storm itu sendiri. Dikarenakan di versi komik, Sue ini adalah teman kuliah yang sangat dekat kepada Ben Grimm dari awal mereka kuliah sampai kepada mereka lulus bersama. Dalam komik The Fantastic Four East nomor 1 yang dirilis pada tahun 1961, diceritakan setelah mereka mengalami sebuah kecelakaan kosmik di luar angkasa, Ben Grimm akhirnya menjadi marah dan juga depresi dikarenakan dia udah berubah menjadi sosok The Thing yang berubah semua tubuh fisiknya menjadi sekelompok batu. Tapi Sue Storm adalah orang pertama yang mencoba untuk menenangkannya dan juga merangkulnya, yang dimana hal ini membuat Ben Grimm alias The Thing di versi komik ini merasa sangat dihargai. Dan disitulah pada akhirnya si Sue Storm dan juga Ben Grimm akhirnya berubah menjadi sebuah teman dekat yang sangat erat banget di tim The Fantastic Four First Steps yang satu ini ya. Nah, adegan ini pada akhirnya dihapus oleh Matt Shakman ke film ini dikarenakan mungkin saja Matt Shakman sebagai sutradara ingin fokus kepada hubungan Sue Storm dan juga Reed Richards saja sebagai suaminya, agar supaya para penonton bisa jauh lebih fokus dan tidak kemana-mana. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada serialnya WandaVision tahun 2021, yang dimana Wanda Maximoff dan juga Vision digambarkan sebagai pasangan yang sulit untuk berpisah dan emang sebucin itu pak, sesuai kepada versi komik klasiknya. Oke, tadi itu adalah sebuah 4 adegan yang dihapus dari filmnya The Fantastic Four First Steps karya Matt Shakman. Nah, sebenarnya di antara keempat adegan ini, gua paling suka sebuah adegan ketika Sue Storm mengunjungi kota bawah tanah Subterranea. Karena gue sebagai fans, gue pengen tahu bagaimanakah penggambaran Subterranea di versi MCU yang satu ini. Apalagi di versi komiknya aja, kota ini adalah kota yang sangat luas banget dan juga penuh dengan berbagai macam semua makhluk-makhluk aneh. Dan juga ada sebuah adegan ketika mereka itu mengeksplor semua tebing-tebing yang indah. Bahkan pewarnaan untuk kota aja juga udah seindah ini men, yang dimana semua visualnya tampak cantik dan juga enak dipandang mata. Tapi di versi MCU, mohon maaf sekali untuk visualnya tampak membosankan dan juga kurang futuristik. Tapi kalau misalkan nih film ini akan ada sequelnya, gua pengen mereka bisa mengeksplor kota bawah tanah Subterranean yang satu ini men. Karena bisa kita lihat di versi MCU ini, kota ini ada banyak banget aksesnya ketika pada akhirnya Galactus akhirnya tiba ke bumi untuk mengambil si Franklin Richards. Jadi bisa kita bayangkan, semua orang-orang di bumi, semua orang ya di seluruh planet ini, akhirnya mereka semua bersembunyi ke kota bawah tanah Subterranea. Artinya apa? Artinya kota ini bukan kota biasa, ini sebuah kota bawah tanah yang aksesnya juga udah bisa di mana-mana pak. Jadi ya sayang banget sih kalau kota yang segede ini tidak dieksplor oleh pihak Matt Shakman dan juga Marvel Studios itu sendiri ya. Jadi kalau gue sebagai fans ya, jujur ya gue pengen tahu bagaimanakah keindahan kota ini ketika digambarkan kepada sequel keduanya mendatang, kalau ada ya. Tapi lagi-lagi gue sebagai fans Marvel
jujur ya, sangat kecewa. Tapi gue juga paham kenapa. Dikarenakan dari pihak Marvel Cinematic Universe, mereka juga berfokus kepada proyeknya Avengers Doomsday dan Secret Wars. Dan juga tambah lagi, mereka juga masuk kepada mode akhir untuk penutupan saga MCU Multiverse Saga. Oke, jadi ya gue bisa paham karena dari pihak Marvel juga udah masuk kepada deadline akhir, dan ini adalah momen puncaknya peperangan antar multiverse yang diakibatkan oleh manipulasi Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. mendatang. Oke, ya yaudah ya, oke sih. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai keempat adegan yang dihapus di filmnya The Fantastic Four First Steps ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita. Namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.